Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Masih semangat ya? Oke, masih semangat ibu-ibu. Ngantuk gak, Bu? Ngantuk ya? Oke. Biar kita tidak ngantuk, kita bernyanyi dulu ya, Bu ya. Kita bernyanyi dulu. Tepuk semangat dulu, Bu ya. Oke, ya. Ikutin saya, Bu ya. Oke. Saya ulangi ya. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Oke ya, Bu ya, kita ulang sekali lagi. Oke, sudah tahu ya? Oke, kita ulang satu kali lagi. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir penuh semangat. Oke, ya terima kasih ibu-ibu, itu cuman sebagai pembuka saja ya, Bu ya, biar ibu-ibu lebih semangat ya, Bu ya. Oke, dalam pertemuan hari ini alhamdulillah ibu-ibu kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal penyakit diare ya, Bu ya. Tentang penyakit apa, Bu? Tentang penyakit diare. Oke ibu-ibu, sekarang coba ibu-ibu berpasang-pasangan ya. Kita diskusi dulu, ibu-ibu cari pasangan masing-masing. Jangan cari pasangan di rumah, kalau di rumah beda lagi ya, Bu ya. Oke, cari pasangan di dalam kelompok hari ini. Carilah pasangan Ibu Dina sama Ibu Indah ya, Ibu Pipit sama Ibu siapa? Ibu Yuni. Oke, nah ya, dan seterusnya ya, Bu ya. Oke, nah sekarang kalau sudah berpasang-pasangan, ibu-ibu silahkan diskusikan ya. Diskusikan apa penyebab anak terkena diare ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu-ibu bisa mengetahui kalau anak ibu itu terkena diare. Yang ketiga, apa yang ibu lakukan jika anak ibu terkena diare ya. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika anak tersebut tidak segera dibawa ke puskesmas atau ke bidan terdekat ya. Jika tidak segera diobati ya, Bu ya, apa yang terjadi. Kemudian bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena diare ya, Bu ya. Nah ibu-ibu silahkan diskusikan. Nanti saya minta perwakilan dari pasangan untuk menyampaikan ya, Bu ya, untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang ya, Bu ya, silahkan diskusikan. Oke, cukup ya, Bu ya. Oke, saya mau coba kelompok Ibu Dina sama pasangan dari Ibu Dina sama Ibu Indah ya. Apa penyebab anak terkena diare, terus bagaimana mengetahui bahwa si anak ibu tersebut terkena diare, kemudian apa yang dilakukan ibu untuk mengobatinya, apa yang terjadi jika anak tidak segera diobati, kemudian bagaimana cara untuk mencegah supaya anak tidak terkena diare ya. Silahkan Ibu.
Oke, bagus sekali dari pasangan Ibu Dina sama Ibu Indah ya. Oke, jadi lebih jelasnya ya Bu, kita tayangkan dulu video ini. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit, campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat tuh. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu, seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. Oke, nah itu tadi ya ibu-ibu ya videonya ya, video tentang penyakit diare dan pencegahannya ya Bu ya. Apa itu diare? Diare adalah BAB ya Bu ya, buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari berbentuk cairan atau berbentuk air saja ya Bu ya, itu diare. Kemudian kenapa diare itu berbahaya? Kenapa Ibu? Ya karena jika diare itu dibiarkan atau tidak diobati maka akan berbahaya karena akan kehilangan banyak cairan di dalam tubuh si anak ya Bu ya, si penderita diare ya Bu ya. Jadi kalau tidak segera diobati akan kehilangan banyak cairan ya Bu ya, akan kehilangan banyak cairan dan akan mengakibatkan fatal ya Bu, mengakibatkan apa? Kematian ya Bu ya. Oke, nah coba sekarang kita lihat di flip chart 31 ya Bu ya. Nah
di sini jelas sekali mengenal diare dan pencegahannya, ya Bu. Mengenal diare dan pencegahannya. Di sini diare itu adalah buang air besar encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari, ya Bu ya, 3 kali dalam sehari. Tetapi kalau untuk bayi biasanya 6 kali lebih dari 6 kali dalam sehari. Dia berbentuk cair ataupun air saja, ya Bu ya, tidak ada ampasnya ataupun ada ampas cuma sedikit, ya Bu ya. Nah, jadi kemudian untuk yang bayi yang lagi menyusui itu teruskan ASI dan MPASI-nya ya, MPASI-nya, makanan pengganti ASI. Jadi ketika anak diare berikan Oralit. Ibu-ibu tahu Oralit? Oralit itu apa? Oralit itu apa, Bu? Ya, Ibu Ketua coba. Oralit itu cairan dari garam dan gula. Ya, betul sekali. Dari garam dan gula. Garamnya berapa sendok? Seujung sendok teh, ya Bu ya. Gulanya 1 sendok. Ya. Jadi berikan Oralit setiap anak BAB, ya Bu ya. Dan tablet zinc sesuai dosis, ya Bu. Nah, jika si anak itu BAB-nya tidak berhenti, tidak stop ya, tidak berhenti, maka segeralah bawa anak ke puskesmas ataupun bidan terdekat, ya Bu ya, ke paskes terdekat, fasilitas kesehatan terdekat. Jangan dibawa ke dukun, dibawalah ke fasilitas kesehatan, ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, ibu-ibu harus perhatikan gizi anak. Gizi anak, ya Bu ya, ini penting sekali. Gizi anak, perhatikan gizi anak. Kemudian kedua, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, khususnya terutama untuk bayi, ya Bu ya. Bayi itu sebenarnya lebih bagus diberikan ASI, ya Bu ya, lebih bagus diberikan ASI. Tetapi kalau tidak, ASInya tidak keluar, terpaksa harus memakai susu formula. Ibu-ibu harus perhatikan botol susu formula, ya. Botolnya, ya Bu ya, kalau sudah dipakai botol susu dot, ya Bu ya, kalau kata kita dot itu harus dicuci bersih. Setelah dipakai dicuci bersih, disikat, ya Bu ya, nggak perlu pakai sabun, cukup disikat saja pakai air bersih, air mengalir, kemudian direndam ataupun direbus pakai air panas. Supaya apa Bu? Supaya terhindar dari namanya kuman ataupun bakteri. Bayi itu sangat rawan sekali mencret, ya Bu ya, diare. Kalau dia dari peralatan makan atau minumnya kotor, itu mudah sekali terkena diare, ya Bu ya. Jadi itu, ya Bu, di rumah jangan sampai dot anaknya sudah dipakai, sudah sampai basi-basi, susunya tidak diganti, ya, masih didotkan lagi, ya, itu tidak baik untuk kesehatan anak, ya. Oke, yang kedua, yang ketiga, ya Bu ya, minum air yang sudah masak hingga matang. Jadi kalau memasak air, tadi di situ di video ada, ya Bu ya, sampai air itu benar-benar mendidih sampai bunyi, ya Bu ya, sampai mendidih. Jadi 100 derajat Celcius, ya, sampai benar-benar mendidih sampai bunyi. Kalau yang pakai teko tadi sampai bunyi, ada suaranya, ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya.
jaga kebersihan diri, cuci tangan, baik sebelum atau sesudah makan, sebelum menyusui atau sesudah menyusui. Itu ibu-ibu harus rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan diri. Kemudian juga jaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai sampah-sampah di mana-mana. Karena sampah-sampah itulah sumber-sumber dari penyakit ya Bu ya. Oke, tentang penyakit diare dan pencegahannya ini, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke ya, sudah jelas semua? Oke, cukup. Kalau sudah nggak ada lagi yang ditanyakan, berarti ibu-ibu sudah paham semua. Saya anggap ibu-ibu sudah paham. Nanti di rumah ibu-ibu praktekkan ya Bu ya. Praktekkan ya ibu-ibu ya materi kita yang telah kita bahas hari ini. Jaga kebersihan ya Bu ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Lebih dan kurangnya saya tutup ya Bu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.